Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Bagaimana cara membuat potongan baskat dengan bentukan bagian depan yang paling simpel dan mudah untuk teman-teman pemula. Oke, di video kali ini saya Dani Rumbara akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat potongan baskat yang paling simpel dan mudah untuk teman-teman pemula. Oke, langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman ya. Pertama-tama di sini kita baba dulu ya teman-teman, menggunakan ukuran nomor 4 sini ya. Nomor 4 nomor 3 nih, nggak kelihatan nih. Nomor 4 nomor 3 ya di sini ya. Jadi kita pakai teknik straight aja lurus seperti ini ya, dan kita akan habiskan juga bagian atasnya di sini nanti ya. Nah, di sini untuk potongan baskat ini karena kita membutuhkan bentukan bagian depannya dan otomatis kita harus memakai clipper dari yang berlawanan arah teman-teman ya. Sorry, jadi dari belakang ya teman-teman. Dari belakang seperti ini cara pakainya. Nah, kayak gini ya. Dari belakang ke depan kayak gini. Ya, dari belakang ke depan seperti ini supaya tujuannya adalah untuk menyisakan bagian depan sedikit ya untuk kita buat potongan yang baskat atau yang bentukan tadi teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ya, kita dorong dari bagian belakang ke bagian depan seperti ini ya. Nah, sehingga membuat sisa di bagian depan seperti ini. Oke. Nah, kalau dirasa ternyata kurang ya, atau misalnya kurang tipis, kita bisa berlawanan arah dari depan ke belakang juga seperti ini teman-teman ya. Bisa juga tergantung kondisi kebutuhan ya. Tergantung kalau misalnya si customernya ternyata kurang pendek, pinginnya lebih pendek lagi, ya udah berarti kita hajar menggunakan teknik yang standar atau dari depan ke belakang seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman bisa ikuti caranya ya. Kalau misalnya dilihat antara potongan gundul sama baskat itu berbeda teman-teman ya. Kalau gundul tuh lebih, kalau menurut saya pribadi sih lebih cenderung ini ya, rata potongannya. Tapi kalau baskat kita main aksen di fading atau di fade bagian pinggirnya dengan bentukan bagian depan kayak gitu. Oke, langkah selanjutnya di sini saya memakai ukuran 1 open teman-teman ya. Saya memakai ukuran 1 open di sini, kita dorong dari bawah ke atas seperti ini untuk membuat ketipisan yang seperti baseline teman-teman ya. Seperti ini kita dorong dari bagian bawah ke bagian atas seperti ini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke. Kita dorong dari bagian bawah ke bagian atas seperti ini ya. Nah, seperti ini caranya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita dorong seperti ini ya, pakai 1 open teman-teman ya. Nah, jadi 1 open di sini berfungsi untuk mengurangi ketebalan volume bagian pinggir teman-teman ya. Karena memang ini potongan-potongan karakter tinggi ya seperti ini masih aman kalau misalnya dipakai dengan ukuran 1 open atau 1 ya. Beda dengan ukuran-ukuran yang medium atau masih bagian atasnya masih tebal ya. Jadi kita bisa untuk memakai ukuran-ukuran yang lebih besar ya. Oke, untuk memudahkan sambungan 1 open di sini saya pakai 1,5 open teman-teman ya. Saya pakai 1,5 open di sini yang berfungsi untuk memudahkan sambungan ya, sambungan teman-teman di sini ya. Jadi kan ada patahan tuh ya antara bagian atas dengan 1 open tuh ada patahan, jadi gak terlalu rapih sambungannya. Jadi makanya saya rapikan di sini menggunakan 1,5 open seperti ini ya. Oke, ya, 1,5 open di sini berfungsi untuk menyambungkan teman-teman ya. Oke, setelah tersambung di sini ya, kita lanjut ke bagian belakang ya, sama juga seperti ini caranya. Nah, untuk bagian belakang kita bentukan seperti ini teman-teman ya. Kita luruskan saja ya. Dan nanti kita akan sesuaikan juga untuk bagian belakangnya yang kurang ngebentuk seperti ini. Oke. Pelan-pelan saja, santai tutorialnya ya, biar teman-teman paham, biar teman-teman mengerti teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, sekarang kita hajar menggunakan clipper lagi dengan ukuran nomor 2 teman-teman ya. Nah, kita hajar lagi dari belakang ke depan seperti ini ya. Dari belakang ke depan seperti ini. Oke. Nah, kayak gini. Nah,
Nah setelah itu kita buatkan penegasan dulu ya, trimline dulu untuk bagian pelipisnya supaya lebih rapi lagi. Nanti kenapa di depan bang, di trimline-nya enggak nanti belakangan saja? Yang pertama adalah supaya lebih tegas teman-teman ya, dan lebih enak juga mumpung rambutnya masih tebal. Nanti pada saat udah rambutnya tipis tuh kadang-kadang suka sulit juga ya gitu untuk membuat trimline seperti ini. Jadi makanya kita kasih di pertama untuk trimline-nya. Oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman ya. Setelah melakukan trimline, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya di sini ya. Sekarang kita buat guideline atau pola dengan menggunakan clipper dengan posisi normal teman-teman ya. Oke, kita buat garis atau guideline seperti ini ya. Mulai dari bagian pinggir sebelah kiri ya, seperti ini. Pinggir sebelah kiri. Oke, kayak gini. Pinggir sebelah kiri kita rapikan seperti ini ya. Nah di sini kenapa kok nggak dibalik clippernya? Biar pertama lebih mudah dalam menghilangkan garis. Yang kedua adalah ini kan teman-teman banyak pemula nih, supaya lebih gampang aja sih ya, lebih gampang, lebih mudah. Jadi lebih mudah ditiru dan lebih mudah dipraktekkan juga sih. Jadi kalau misalnya ada teknik-teknik yang lain saya udah buatkan juga di video-video saya sebelumnya ya. Jadi saya bisa membuat guideline tuh dengan posisi clipper normal dan clipper terbalik. Sekarang lanjut ke tahapan selanjutnya, kita buka tuasnya ke bawah jadi null open ya. Kita naikkan lagi seperti ini, kita naikkan lagi kayak gini ya. Oke, nah kita naikkan kurang lebih di 1 jari ya, 1 jari setengah lah ya. Karena ini space-nya luas teman-teman, jadi teman-teman bisa sedikit lebih tinggi atau lebih bebas dalam membuat gradasi teman-teman ya, karena polanya tinggi. Beda lagi dengan pola-pola medium atau pola-pola rendah ya, itu teman-teman harus benar-benar hati-hati banget ya. Kalau misalnya pola-pola tinggi seperti ini lebih enak, lebih aman ya. Jadi teman-teman bisa leluasa untuk membuat tahapan-tahapan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi garis 1, garis 2, garis 3 ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi tujuannya di tahap seperti ini kenapa? Karena supaya teman-teman tuh lebih paham gitu ya, pada saat melihat garis mana yang akan dihilangin gitu kan, garis mana yang mau dihapus gitu, jelas. Beda lagi kalau misalnya kita susunkan dari atas ke bawah langsung gitu ya, dengan tersusun. Kalau misalnya kan saya loncat kan ya, dari baseline langsung loncat ke guideline gitu ya, langsung hilangin garisnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman paham juga di sini, teman-teman ngerti ya, dan teman-teman bisa langsung mengikuti ya, kayak gitu. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini gosok-gosok teman-teman ya. Jadi garisnya udah mulai hilang sini. Nah, di sini kita mainkan tuasnya ya, open close, mid to close, mid to open, middle gitu ya. Jadi sini adalah teknik memainkan tuas sangat-sangat berpengaruh sekali, karena memang di sini si bagian garis-garisnya tuh kadang-kadang nggak selalu sama gitu ya. Kadang-kadang ada yang hilang menggunakan null close atau middle atau null open gitu ya. Jadi tergantung juga si posisi bentuk kepala dan rambut ketebalannya kayak gitu. Oke, untuk bagian belakang sama ya teman-teman ya, pengerjaannya ya mirip-mirip lah ya. Untuk bagian belakang, bagian kanan juga, makanya saya nggak terlalu detailkan ya, karena prosesnya sama juga sih di sini ya. Jadi kita hanya spilkan bagian sebelah kiri dan belakang saja. Oke, setelah itu kita lanjut ke ukuran nomor 1 ya. Kita sekarang menghilangkan garis yang atas tengah gitu ya. Kita hilangkan menggunakan nomor 1 ya. Jadi tadi yang memunculkan garis adalah null open ya. Null open. Sekarang kita hapus lagi menggunakan ukuran nomor 1 ya, seperti ini. Oke, kita gosok seperti ini ya dengan menggunakan clipper ukuran nomor 1 ya teman-teman. Kita gosok-gosok seperti ini. Jadi potongan basket ini salah satu potongan yang memang menurut saya sih keren ya. Kenapa keren? Yang pertama, bisa memberikan aksen yang segar. Untuk bagian pinggirnya kan kita biasanya kasih fading atau taper lah ya, minimal tipis ya. Tapi kalau lebih maksimal lagi dikasih fading kayak gini ya, aksen fade yang buat lamanya sebenarnya potongan pinggirnya sih ya. Kalau misalnya yang cepak bulat atau misalnya cepak yang biasa gitu ya, itu akan cepat. Kenapa? Karena memang ukurannya yang pakai ukuran kita nggak terlalu banyak gitu. Beda lagi dengan potongan basket kayak gini ya.
baskat dengan fading. Ya kita pertama harus membuat gradasi pinggir, kanan, belakang gitu ya. Terus lagi bagian atasnya juga harus dibentukan. Terus lagi bagian atasnya juga disesuaikan, tidak bisa sembarangan gitu. Jadi makanya harus benar-benar dalam pemotongan ini. Kelihatannya simpel dan mudah, tapi pada saat praktek di lapangan lumayan juga untuk menguras waktu dan tenaga kayak gitu ya. Tapi hasilnya saya yakin ya customer puas lah ya. Jadi dari teman-teman pemula juga harus bisa banget potongan kayak gini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, untuk menghapus bayangan garis, kita pakai ukuran setengah, teman-teman ya. Kita pakai ukuran setengah kayak gini untuk menghapus bayang-bayang garis yang memang masih kelihatan ya, kelihatan bayang-bayang garis yang kurang sempurna di sini. Ya, kita hapus seperti ini dengan menggunakan ukuran setengah. Seperti ini. Kita gosok-gosok ya, mulai dari bagian kiri, bagian belakang, sama bagian kanan kita samakan seperti ini ya, sehingga memudarkan atau misalnya memaksimalkan putaran atau gradasi yang udah kita buat ya. Oke, sekarang kita tinggal bawahnya teman-teman ya, langsung hajar menggunakan trimmer saja untuk bagian bawah seperti ini. Jadi saya seperti biasa ya, untuk bagian bawah saya babat langsung menggunakan trimmer. Yang saya pakai adalah trimmer Oraimo teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang lagi mencari rekomendasi alat cukur terbaik, saya udah cantumkan linknya di deskripsi teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung cek ke linknya dan pilih barang-barang mana-mana saja yang memang teman-teman butuhkan. Oke, jadi info lagi buat teman-teman yang terkendala mau kursus atau misalnya mau belajar cuman terkendala biaya dan jarak juga, saya udah buatkan saya udah buatkan grup VIP Telegram barbar pemula ya, khusus untuk pemula. Teman-teman yang mau gabung silakan. Jadi nominal bayar gabungnya adalah 99.000 ya, terjangkau sekali seumur hidup teman-teman ya. Jadi untuk linknya ada di deskripsi sama ada di bio saya juga. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi buat teman-teman bisa langsung gabung ya. Nanti pada saat udah gabung teman-teman payment senilai 99.000, traktir saya kopi ya. Langsung teman-teman diarahkan ke grup Telegram yang di dalamnya terdapat beberapa teman juga di sana ya yang udah masuk, dan saya juga akan update informasi-informasi yang berbentuk storybook ya. Jadi mulai tips and trick nyukur, terus lagi rumus-rumus basic potongan yang memang tidak saya sampaikan di channel gitu ya. Yang mungkin teman-teman bertanya, Bang, tuliskan dong susunannya gitu. Tuliskan dong langkah-langkahnya untuk membuat potongan contohnya fade gitu ya. Jadi tuliskan dong. Nah, kalau di sana saya akan berikan rumus-rumusnya kepada teman-teman supaya pada saat nyukur tuh teman-teman bisa melihat catatan ya, bisa melihat catatan basicnya berapa saja gitu ya, biar teman-teman tidak lupa kayak gitu teman-teman ya. Jadi gak usah ragu-ragu, langsung gabung aja. Jadi nggak usah berbayar tiap bulan ya. Kalau di fitur ini ya kan, di fitur YouTube ada tuh yang langganan ya. Kalau langganan itu harus berbayar tiap bulan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya fitur yang disediakan sama saya di link ID itu cukup berbayarnya sekali seumur hidup untuk mendapatkan storybook akses gratis dari Dani Rumbara ya, selama teman-teman tergabung di grup. Jadi nggak usah berbayar per bulan kayak gitu. Ini udah sangat membantu banget kalau kata saya karena saya juga nggak bisa menyampaikan secara semuanya gitu ya di video-video saya, karena memang terbatas waktu juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya di catatan, teman-teman nanti bisa ngulang lagi ya, apa yang kurang kemarin, yang langkah-langkahnya yang lupa apa aja gitu. Jadi bisa banget untuk diulang-ulang lagi. Oke, seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Jadi potongan basket dengan bentukan bagian depan ya seperti ini ya. Bagian pinggirnya kita kasih fade, bagian atasnya kita potong pendek dengan menggunakan ukuran nomor 3 atau nomor 4. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.